Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kemarin baru hari Senin tidak ada After Market Close ya Bapak Ibu, karena saya masih liburan kemarin. Nggak lama-lama, tidak jauh ya, cuman ngecek ini aja, apa namanya, lapangan golf punya Donald Trump di Lido sama anak, mumpung anak liburan sekolah. Yalah, ada waktu kan, jadi kalau kita juga trading saham, ada duit juga kadang-kadang ya kita pakai aja lah, dinikmati maksudnya gitu kan, rezeki. Baik Bapak Ibu, hari ini IHSG-nya ditutup positif. Kita ada 1 2 3 4 7 7 ya alertnya Bapak Ibu, dan agak mix, artinya di sini ada bank digital, ada perbankan BNI BBTN, terus ada semen, terus ada industri apa nih, BKSN sama Kija nih, kawasan perumahan atau komplek industri ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu, karena tadi di dekat-dekat jam setengah 4 sore sebelum pre-close, sebelum closing itu, saya lihat transaksinya masih 8 triliun. Ini kecil sekali. Maksud saya, harga yang naik di atas 1% tapi volumenya pasti kecil atau transaksinya kecil, memang tidak salah. Saya strateginya adalah sell on strength. Kecuali tadi naik volumenya besar, saya nggak berani untuk sell on strength, maka saya akan nikmati dia let profit run. Untuk sementara ini, kalau harga naik tinggi, volume rendah, maka ada sesuatu yang kurang klop. Kalau Bapak Ibu mazhabnya adalah volume price analysis. Apapun analisisnya, ya, tapi yang penting profit lah. Jadi saya mulai sell on strength, jemuran diangkut terus ya. Sell on strength, kalau udah posisi positif, ya nggak ada yang salah selama profit ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah. Profit taking is not a crime, bukan kriminalitas ya. Jadi kalau ada yang bilang, kok dijual? Ya, yang karena menjual profit itu tidak kriminal, jadi boleh-boleh saja ya. Oke, kita lihat ini trending snapshot Bapak Ibu. IHSG-nya tutup positif 1,19%, dan kalau kita lihat ya, 1 jam pertama saya juga komentar. Biasanya saya cek di Telegram grup pengguna bot itu, saya akan komentari 1 jam pertama. Dan biasanya saya hanya memantau 1 jam pertama. Kalau 1 jam pertama dia cukup signifikan dan muncul alert, biasanya saya tinggalin santai itu Bapak Ibu ya. Nah ini kan volatilitasnya, jadi sell on strength sama buy on weakness, dapat atas dapat bawah, ya udah lumayan. Nah jadi pas session 2 baru banyak alert dan beberapa saya sell on strength. Jadi kalau udah sell on strength, cashnya sudah banyak, ya kita cari saham yang untuk buy on lagi. Kan trader, swing trader kan begitu. Kecuali Bapak Ibu investing untuk 20 tahun ya, jangan begitu. Oke, ini dia tadi jam itu dia 10 apa namanya, 8 triliun gitu di pre-close, sudah tutup marketnya jadi 10,3. Menurut saya 10,3 triliun juga itu masih kecil. Artinya apa? Demand-nya belum signifikan masuk. Di sini, aduh ini salah nih ya, berapa ini ya? Ini salah nih Bapak Ibu. Ya, ini foreign net sale-nya kalau nggak salah 120 204 ya. Ini satu ini nggak ada, 204 triliun ya. Miliar ya Bapak Ibu. Ini nanti kita cek dengan chart foreign flow. Dia net sale di mana asingnya banyak net sale di Bank Mandiri, di TPIA. Ya, sisanya tidak signifikan di bawah 100 miliar. Sementara BBCA, alhamdulillah saya borong terus kemarin BBCA ya. Dan BBRI juga ada, cuman BBCA signifikan. Jadi 5.700, 5.600, 5.500 kemarin saya dapat. Sebelumnya di bawah 5.000 saya sudah dapat. Jadi alhamdulillah lah ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya profit, maka kalau saham BBCA naik, saya dukung karena saya sudah punya barang. Oke, kalau dia turun, ya mudah-mudahan saya bisa tambah lagi. Oke. Dan pendorongnya financial, kita tadi melihat ada perbankan, BBNI, ada BBTN, ada, nanti kita analisa ya. Ini dia alertnya Bapak Ibu. SMGR jam 10 ya. Sebelum jam 10 volatilitasnya tinggi, ada SMGR, Arto, BKSL, Kija, BBNI, INTP, BBTN. Jadi kalau kita lihat klasternya ada semen-semenan,
terus ada perbankan baik digital maupun konvensional, lalu ada BKSL dan KIJA. Saya tidak tahu apa sentimennya BKSL dan KIJA. Tapi tadi kalau kita lihat ya, ada katanya sentimennya itu adalah DPR mengusulkan bahwa anggaran MBG 2007 dipotong. Kayaknya market kita itu senang dengan program Pak Prabowo yang harus dipotong gitu. Maksudnya biasanya kalau saya lihat yang agak-agak komentar negatif adalah pelaku pasar. Kapitalis lah gitu ya. Kapitalis itu kan artinya orang yang punya kapital ya. Jadi kapitalis ini nggak suka jor-jorannya di MBG ya. Saya nggak tahu juga kenapa. Oke, jadi itu mungkin sentimennya. Lalu katanya devisa juga naik ya. Kalau nggak salah di bulan Juni ke 140 miliaran US dollar. Oke, ini Bapak Ibu ya. Ini alat robot ini baru munculnya jam 10. Karena namanya dia menggunakan data big data. Tadi saya juga jelaskan, dia menggunakan big data. Ya karena datanya big ya nggak mungkin begitu marketnya buka belum ada data dia langsung alert, nggak mungkin. Ya dia butuh 1 jam pertama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dia selalu keluar setelah jam 10 karena memang baru dibuka. Baru dia tidak pernah ada alert jam 16.00 langsung di sini, tidak ada. Kenapa? Jam 15.50 sudah berhenti. Itulah namanya big data ya. Kelemahannya begitu. Big data itu kelemahannya prosesnya sangat masif. Algoritma yang digunakan adalah deep learning. Karena tadi ada yang bertanya juga ya, deep learning pakai tabel key saja. Jadi kelemahan big data itu apa? Karena datanya big, ya nggak bisa secepat kuantitatif screening biasa begitu, nggak bisa pakai Amir Walker screening, nggak bisa. Karena dia big data ya. Oke, dan ini dia sequential ya Bapak Ibu. Jam 10 pagi dia keluar ya SMGR karena ada analisa juga mulai jam pembukaan sampai jam 10. Nah, bisa saja dia nanti jam 3 sore diguyur nih SMGR dan dia tidak valid jadinya. Jadi kalau ada alert itu, kalau kebetulan mazhab saya volume price analysis ya. Price analysis yang pakai daily. Maka volumenya ini kalau pakai daily adalah tunggu market tutup. Nah, itu kebetulan mazhab saya. Jadi kenapa saya buat alert begini? Karena kebetulan saya yang buat botnya ya sesuai dengan mazhab saya lah, maka dia bisa saja dia harus dianalisa, menurut saya harus dianalisa setelah market tutup. Oke, itu dia. Jadi harus dianalisa setelah after market close. Sebab apa? Volumenya baru valid kalau setelah market tutup. Oke, ya Bapak Ibu bisa nonton tentang algoritma ini, bisa akses Telegram botnya, dan linknya ada di deskripsi video. Telegram channelnya silakan di follow Bapak Ibu karena saya sering update di sana. Ya, sharing ilmu juga sering update di sana atau update lebih singkat di sana ya, tidak perlu buat video. Saya postingnya ke Telegram channel kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ide. Sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer dulu ya. Oh ya. Ya, saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang merasa videonya kelamaan, ya karena saya sharing ilmu caranya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kelamaan, itu ada komentar, dia videonya kelamaan, ya karena memang ini edukasi ya. Jadi sharing bagaimana caranya untuk menganalisa. Kalau Bapak Ibu sambil mengetikkan atau mempraktekkan caranya, ilmunya dapat, tentu tidak akan lama, karena kan saya harus pelan-pelan sharing ilmunya. Jadi itu ya untuk edukasi. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi kalau ada yang nanya konsultasi saham, saya itu bingung mau kasih tarifnya berapa ya, minta bayarannya berapa. Sementara kalau di pasar saham itu Bapak Ibu harus percaya itu no freelance. Percayalah ya. Itu no freelance kalau dalam sistem kapitalis itu. Ya, kalau yang free curiga aja ya Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu sambil mendengarkan video ini harus sambil praktekkan. Kalau enggak, pasti akan merasa wah videonya kelamaan. Atau dipercepat di video YouTube-nya itu Bapak Ibu fast aja, kecepatannya naikin mungkin 1,5 kali ya. Kalau 2 kali mungkin kayak bicara robot ya, pitch dia 1,5, maka dia akan lebih cepat. Ya di YouTube-nya kecepatan videonya dipercepat. Oke, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena memang di pasar saham itu jangan pernah percaya dengan siapapun.
Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri. Jadikan apa saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Kadang banyak orang yang salah kaprah bahwa di pasar saham itu ada yang pasti. Jadi di pasar saham itu yang pasti ada ketidakpastian itu sendiri. Maka Bapak Ibu wajib nanti membuat trading plan. Ya, trading plan itu kalau analisa kita salah atau plannya berbeda, yang terjadi berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Nah, Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Dari analisa sendiri. Jangan pernah percaya dengan siapapun, mau influencer, pemerintah aja jangan kita percaya sebenarnya. Kalau duit kita, pemerintah bilang begini, nanti dulu. Kita lihat dulu ya. Pokoknya dalam sistem kapitalis itu, Bapak Ibu, kita selamatkan kapital kita ya, karena berlaku namanya zero sum game dalam trading. Oke? Jadi practice make perfect, Bapak Ibu, banyak-banyak berlatih melakukan analisa. Caranya seperti yang saya sampaikan di sini ya. Dan ingat disclaimer-nya on, your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak menerapkan money management, saya sarankan jangan trading karena resikonya terlalu besar. Ya, bahwa terlalu besar. Ya, dalam sistem kapitalisme itu tidak ada keadilan sosial. Maka kita harus belajar money management, selamatkan duit masing-masing. Lebih bagus kita profit kecil daripada loss atau nyangkut besar kayak Andre Hakim itu. Lebih bagus lah menurut saya. Kalau Bapak Ibu bisa profitnya mungkin sebulan cuma 5 juta, lebih bagus itu daripada nyangkut ratusan miliar. Itu lebih bagus. Kalau ada yang tidak percaya atau tidak setuju, boleh-boleh saja. Tapi menurut saya lebih bagus profitnya sebulan 1 juta daripada nyangkut ratusan miliar. Nah, bagaimana supaya tidak nyangkut, ya harus punya trading plan. Tidak boleh cacing-cacing naga-naga ya, jadi tidak boleh sok jago. Oke, kalau lama karena saya sharing ilmu. Oke, untuk informasi trading as a business, Bapak Ibu, kita batch 48 dan 49, saya sih pengennya jangan banyak-banyak. Ya, cuman kan orang bisanya di tanggal sekian, maka saya buat 2. Nah, untuk yang batch 48 mungkin sudah cukup, Bapak Ibu, 7, ya, karena memang kursinya ada 6. Ya, tapi kalau memang penuh ya boleh buat. Ya, jadi untuk batch 49 kita sudah ada 4, mudah-mudahan bisa tambah 2 lagi, kita bisa jalan. Kita masih ada waktu lumayan cukup ya. Nanti Bapak Ibu material workshopnya akan saya kirimkan hari ya seminggu sebelumnya lah ya, tanggal 18 gitulah. Tanggal berapa nih? 18. Nanti kita akan praktek cara membuat trading plan di kelas. Mudah-mudahan ada kasusnya ya. Sekali lagi tidak ada online Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus ketemu saya. Kalau masalah duit itu Bapak Ibu harus ketemu orangnya. Jangan percaya siapapun di pasar saham, tapi lihat, oh ilmunya iya, tinggal dilatih nanti. Oke. Sementara yang berminat belajar advance, nanti setelah ikut trading as business kita bisa lanjut untuk yang berminat saja, yang berminat dan ingin belajar volume price analysis dan Wyckoff method. Metode ini bukan holy grail, tapi ini cocok untuk saya. Mudah-mudahan cocok untuk Bapak Ibu karena dia simple. Price, discount everything, volume validate. Hanya ada satu batch karena tidak mau banyak-banyak juga ya, tanggal 8 Agustus kita. Nah, ini saya sering lagi untuk mengingatkan karena ternyata banyak juga yang walaupun sudah ikut workshop dia masih salah pemahaman. Tapi ini harus diulang-ulang ya. Jadi kalau saya bilang kemungkinan IHSG kita sudah selesai di fase A, akan lanjut ke fase B. Apa itu fase A? Fase A adalah proses di mana dia terjadi absorption atau stop ya. Dia harus men-stop supply dengan memasukkan demand. Maka di sini nanti ciri-cirinya volumenya meningkat, volatilitas tinggi, itu ciri-cirinya. Kenapa? Karena masuk supply ditahan oleh demand. Ya, demandnya harus ukur-ukur juga ya. Kalau supply terlalu besar dia akan habis juga. Maka nanti akan ada namanya dalam Wyckoff itu fase A. Di sini akan menjadi change of character, kita sebut dengan silent climax, auto rise, secondary test. Nah, ini yang biasanya secara textbook terjadi ya. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya sudah berapa tahun ya pakai Wyckoff ini. Mungkin 18 tahun sudah pakai 18 tahun saya sudah pakai Wyckoff ya Bapak Ibu. 17 tahun, 18 tahun sudah pakai. Jadi sudah menganalisa chart yang banyak sekali. Mudah-mudahan cukup bisa jadi bekal saya menganalisa ke depannya di pasar saham Indonesia. Bapak Ibu juga bisa, tapi syaratnya memang harus banyak latihan membaca chart.
Oke, nah sekarang kita mungkinan akan masuk ke fase B. Nah, fase B ini menurut hukum ketiga Wyckoff, dia adalah cause. Dia adalah penyebab. Ada namanya hukum sebab akibat, ya. Kalau fase B-nya panjang, maka fase E atau bullish-nya atau bearish-nya nanti akan naik tinggi sebab ada hukum sebab akibat, ya, hukum ketiga Wyckoff. Nah, ciri-cirinya ini memang dia volumenya kecil-kecil, banyaklah pola-polanya. Tetapi yang pasti, hati-hati. Di sini biasanya saya di fase B itu fast trading, ya. Sebab apa? Kalau kita tahan lama-lama di sini ada namanya stop loss hunter, ya. Jadi kalau saya naik ke atas, tapi tergantung volume lah. Kalau naik ke atas volumenya kecil, maka saya sell on strength. Kalau dia turun, nanti dia saya buy on weakness. Seperti itulah. Itu ciri-ciri fase B. Berapa lama? Hanya Tuhan dan bandar yang tahu. Menurut saya, ya, hanya Tuhan dan bandar yang tahu fase B ini berapa lama. Kalau fase A dia tidak terlalu lama karena dia memang singkat. Paling singkat adalah fase C, bahkan dia tidak ada kadang-kadang tidak terdeteksi. Nah, kalau sudah tes spring, baru kita nanti full power, ya. Kalau full power di fase B, ya kena stop loss di sini, kena stop loss di sini, kena stop loss antar di sini, ya. Ya berat, ya. Kalau nggak pakai stop loss, Bapak Ibu gambling pula. Jadi kalau mau menuduh orang gambling tuh gampang. Dia tidak pakai stop loss tradingnya. Kecuali dia investing. Kalau dari awal investing, ya jangan pakai stop loss. Fase C, nanti di fase D kita akan mendapatkan the best time for buying, second chance to buy. Ya udah, nanti kalau cause-nya cukup panjang atau cukup diserap semua oleh demand, maka biasanya kita akan masuk ke markup atau fase E yang naiknya tinggi. Ya kan, mau seperti kata Pak Buaya, mau berapa? 21.000, ya. Wah, kalau IHSG 41.000 ini harus 2 tahun ini. Fase B 2 tahun. Ya, selama 2 tahun kita taking profit lah gitu, ya. Oke. Ya, mari kita pindah, ya. Jadi ini 17 menit. Kenapa lama? Karena sharing ilmu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help, ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya perintah-perintah dari bot chatnya untuk volume persen. Selain dia big data, ya, selain dia big data, backbone untuk memberikan alert, maka Bapak Ibu di sini kita punya charting juga. Ada yang bilang apakah ini ada kuotanya? Kalau charting tidak ada. Kalau Bapak Ibu charting ini minta request chart untuk analisa, tidak ada limitnya. Baru kalau untuk ketek alert, tapi kalau yang terkait dengan ChatGPT atau LLM ada. Karena di sana yang kasih red limitnya. Jadi tadi ada yang protes, kenapa harus pakai limit? Tolong dibantu. Ya karena memang di ChatGPT-nya di limit, ya. Ada namanya red. Kalau IPA, semua yang pakai IPA itu semuanya ada red limit. Jadi aneh, mungkin kurang paham, ya. Jadi kalau STM, AVG ini nggak ada, ya. Kecuali pakai AI, ya. Pakai AI ada limit. Screening, ya tidak ada limit. Mau pakai request screening berapa banyak juga tidak ada limitnya, Bapak Ibu. Cuman jangan sampai ngebom, nanti diblok sama botnya, ya, blacklist. Ini yang mau belajar money management, Bapak Ibu ada di sini teorinya. Yang mau mengincar money flow, kemana duit mengalir. Cuman kan sekarang ini transaksinya rendah sekali. Jadi mungkin money flow-nya hanya beberapa saham saja. Weekly, monthly. Ini untuk rotasi saham, ya. Jangan lupa Bapak Ibu nonton tutorialnya supaya kejadian bahwa kalau alert robot itu seperti apa, ini sudah ada penjelasannya, sudah ada. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu yang mau pakai AI, LLM, ini sudah ada tutorialnya. Saran saya tonton semua supaya Bapak Ibu nggak perlu bertanya ke saya dan kaget kalau AI-nya ChatGPT pakai red limit, ya. Nggak bisa, ya, semuanya. Kalau pakai AI, ya ada red limitnya dari sananya, ya. Sudah dijelaskan di sini. Makanya saya sarankan nonton semua lah supaya nggak kaget-kaget. Oke, nah kalau yang mau belajar trading plan, yang saya katakan bahwa kalau tidak pakai trading plan atau tidak pakai stop loss, maka itu gambling. Ya memang begitu teorinya. Jadi harus punya plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Namanya juga bisnis, ya, trading as a business. Oke, jangan lupa ditonton semuanya, ya.
Oke, sekarang kita mulai saja untuk aftermarket close. Bapak Ibu ikutin saya step by stepnya, practice make perfect. Kalau Bapak Ibu tidak sambil mempraktekkan atau tidak melakukan perintah ini, mungkin videonya kelamaan memang, tapi kalau dilakukan maka itu proses belajarnya ada di sana ya. Oke, sekarang kita langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan di aftermarket close ada ketik alert. Kita untuk gunanya apa? Untuk mengecek 7 kalender terakhir apa saja alertnya, kan kita merekam. Ini tanggal 7, ya ada 7 dia alertnya mulai SMGR dan BBTN. Apa yang mau kita analisa? Mungkin satu saja yang kita analisa detail ya supaya hemat waktu, lalu sisanya akan analisa singkat saja. Oke, itu ada SMGR sampai BBTN, tapi kita cek juga namanya Recom. Ini adalah kuantitatif, itu bukan big data. Yang kita cari adalah saham-saham yang confluent, artinya muncul di Alert Robot, muncul di Recom, muncul di mana-mana ya. Kita cek. Tadi Arto ya. Jadi kalau Arto ini menariknya karena dia muncul di sini Arto. Itu namanya confluent. Muncul di Arto di sini, muncul Arto. Kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang rezeki saya itu tidak dapat di Alert Robot. Dapat di Recom atau bahkan ledakan volume. Di BDT ada WIRG, dia buy. Ini nggak tahu nih saham yang nggak korum kalau RUPS. Lalu kita ada BBRI. Nah, BBRI potensial reversal Bapak Ibu. Ya, ini kalau tulisannya potensial reversal jangan dilewatkan untuk analisa. Kebetulan saya punya pula ya. Oke, senang aja. Brand bearish, Cimorai. Ya, ini kalau mau dianalisa. Kita lihat PUS. Oh, banyak Bapak Ibu sinyal buy-nya. Ada ACS. Ini Arto keluar di sini. Jadi Arto itu confluent. Kenapa? Di sini ada keluar. Di sini ada volume per set keluar. Terus dia di PWS keluar, cocok nih nanti dia bottom, mudah-mudahan udah keluar sinyalnya. Brand ada di situ. INTP juga upper down-cian dia breakout ya, apakah dia menjadi the best time for buying perlu dianalisa dulu. Jadi kalau lihat di sini yang confluent itu adalah BBTN, Arto, Kija, INTP, SMGR nggak ada ya. Yang mana mau kita analisa nih ya, sama saja Arto atau Arto lah ya, Arto keluar di mana-mana. Saya belum tahu juga nih. Dan apakah menarik? Arto itu wake off besarnya sudah selesai. Jangan berharap dia sampai ke 20.000 lah. Itu udah nggak mungkin. Makanya, tapi bagaimana? Apa dasarnya nggak mungkin? Ada ilmunya pakai wake off ya. Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. SCR Vibum adalah salah satu screening favorit saya. Sebab kalau volume price analysis, kalau volumenya meledak, itu pasti sesuatu. Ya, namanya juga volume price analysis. Ini volume price analysis. Kalau volume meledak, pasti sesuatu. Nah, kan volumenya nggak akan mungkin bohong. Kita lihat SRP boom, ada nggak? Wih, banyak. Arto, confluent. Ini bisa bikin banyak analisa nih. Arto, confluent. Di sini juga Kija ada. Ini ada GGRM, ada Asri, ada Auto. Nanti kalau ada waktu kita buat analisanya. Lalu Arto bisa kita analisa lengkap ya. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Apakah ada saham-saham yang masih di Extreme? Oh, sudah enggak ya. Berarti ini demand-nya sudah masuk. Parameternya Bapak Ibu. Parameternya kalau demand-nya sudah masuk ya, tidak banyak saham-saham berada di Extreme Fear dan belum banyak juga yang Extreme Greed. Jadi itu salah satu parameternya kita masih di bottom nih. Oke. Ya, kita lihat dengan extreme panic. Nah, ini Bapak Ibu kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Cuman masalahnya kita harus cek satu-satu ya, karena ini kan sudah di screening sama apa saja yang ada di sini. Ya, harus cek satu-satu. Ya, siapa tahu dapatnya. Kemarin ada beberapa yang habis panik terbitlah hope sudah ada di sana. Ya, harus cek satu-satu. Nanti berapa saham yang alert akan kita cek. Kita lihat dengan SCR Hope atau di sini saham-saham yang pindah ke Hope. Oh, udah lumayan banyak nih Bapak Ibu ya. Kija ada alert dia di Hope. Oke, sekarang kita lihat SCR Top FF. Jadi langkah pertama itu screening. Nah, ini tadi sudah ya, kita cek sana ada BBC, BBRI. Sekarang kalau top foreign flow-nya kita sudah tahu, kita lihat SCR Top Kaki. SCR Top Kaki adalah screening saham-saham yang hajar kanan hajar kiri. Kalau Bapak Ibu belajar hukum pertama Wyckoff, maka kita mengatakan ini yang mana aggressive operator, yang mana passive operator ya. Tapi di sini namanya aggressive operator, baik yang hajar kanan maupun hajar kiri. Lihat, yang hajar kanan BBRI, BBCA, dan dia didukung oleh asing yang juga BBCA-nya banyak. Jadi saya BBCA belum mau jual dulu, tapi mungkin nanti
kalau dekat-dekat Timothy Ronald, baru mungkin jual lah sedikit. Karena saya masuknya di bawah 5.000 ada dapat juga ya, lumayan. Oke, sekarang dia BBRI, BBCA, Bank Mandiri itu hajar kanan. BBRI 4 perbankan besar semuanya hajar kanan. Hajar kiri apa? TPI, DSA, BRMS, Raja, MDK ini kecil aja di bawah 100 miliar. Sekarang kita lihat dengan daily hybrid money flow. Kita lihat sekarang. Money flow itu artinya dia akan mengekor kemana duit itu mengalir. Namanya money flow. Oke, untuk tanggal 7 yang strong akumulasi BBCA, BBRI. Nah, ini BBCA kalau punya hold terus. BBRI mulai ada masuk konsisten ya. Ini ada Adaro, Aman, BBNI. Jadi perbankan besar ini, jadi saya itu pegang tambang mineral, ya ada batu bara juga ada ya. Lalu kedua adalah perbankan. Nah, perbankan saya pegang BBCA ada, BBRI ada, sama Bank Mandiri ada. Tapi porsinya kecil ya. Paling besar BBRI, kedua BBCA paling besar. Ketiga ya ada ini infra ya, Telkom, telekomunikasi itu yang saya pegang dulu. Yang lain kecil-kecil lah, nggak signifikan. Tidak signifikan dalam porsi terkait dengan portofolio saya, kapital saya nggak signifikan. Distribusi hati-hati TPIA, BRMS, Raja, MRT, MDKA. Kata lihat di sini TPIA aslinya di atas 100 miliar. Lalu buy on weakness, Antam ya, Antam bisa, PTRO, CMNT. Akumulasi mau buy on weakness juga, jaga atas jaga bawah, ADI sama INDF. Oke, sekarang kita lihat daily visual money flow. Biasanya saya cukup lihat di sini aja. Top 5-nya saya ambil biasanya. Jadi BBCA, BBRI, BBNI, Adaro 1 2 3 4 5 brand ya. Jadi 5 ini cukup, biasanya saya cek-cek itu saja. 5 ini ya cukup dipantau. Jadi kalau punya BBCA, BBRI itu mereka kalau naik terus konsisten itu leading indikator ya. Hold saya terus BBCA, BBRI. Kapan saya masuk BBCA, BBRI ini cuman ngecap aja. Bapak Ibu lihat di sini. Bapak Ibu join Telegram channel ya. Sini ada BBCA. Saya sudah analisa detail. Ini dia ya. Mana dia? Nih BBCA. Ya. Sini tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juni ya. Bapak saya udah kasih tahu ya, ini kalau Bapak Ibu lihat ini adalah wake off supply and demand apa yang terjadi ya. Di sini sudah namanya extreme point. Selling climax. Saya sudah nih saya kasih tahu udah pas turun buy. Ya, buy ya. Jadi saya sempat dapat di sini, dapat di bawah 5.000. Dia turun lagi, dapat lagi. Ya udah. Senang kan? Kalau posisi sudah positif di BBCA. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 6 Oktober ya. Ya. Tanggal 6 Oktober nih. Ya, itu saya sudah buat. Oke. Jadi BBCA kalau Bapak Ibu ikutnya Timothy Ronald mungkin posisi masih nyangkut, tapi kalau kemarin ikut juga pas tanggal bulan Oktober, tanggal 6 kemarin, tanggal Juni kemarin, 10 Juni ya mudah-mudahan ada profit sekarang nih. Karena dia sudah koreksi pas buy on weakness. Oke, lalu ada multi hybrid money flow. Kalau nggak ngerti ada tutorialnya Bapak Ibu. Multi hybrid money flow. Salah ketik. Nah, di sini ya untuk ini 1 hari, 5 hari, 20D, ini 50% 1 hari, 30% 5 hari, 20% 20 hari. Di sini ada INDF dan BJTM ya. Silakan dicek dua ini. Dan BBRI fresh masuk, BBNI juga fresh. Buy on weakness bisa cek di sini. Distribusi hati-hati dengan saham-saham ini ya. Oke, itu saja. Atau multi visual money flow ya, kita screening lah yang mana Bapak Ibu suka. BBCA, pokoknya BBCA jangan dulu dibuang barangnya ya, nanti kalau udah kena di mana level supply-nya baru masuk, baru dijual. Maksud saya jangan gatal tangannya kalau kecuali kena supply zone baru jual. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya ya, tapi sebelum ke saham kita akan bahas ISG Composite dulu. Kita cek dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu sambil ketik, mendengarkan video ini sambil ketik gitu, di pause ya, dengarkan lagi, ketik lagi Speedo.
Speedo Composite. Nah, kita nggak ada IHSG, nama yang dibuat ini adalah perintahnya Composite untuk IHSG. Dia sekarang sudah berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply, tidak ada yang ekstrim, juga tidak ada ekstrim grid maupun fear, dia sudah sedikit ya saham-saham yang ekstrim fear dan ekstrim grid. Kita cek dengan Star C0, weekly-nya tidak saya ambil karena memang masih hari Selasa. Relatif terhadap komposit IHSG yang naik 1,9 dengan volumenya transaksi yang sepi, kita lihat sektor finance-nya melemah relatif terhadap komposit yang naik. Sektor lain juga tampaknya melemah ya, kecuali ini basic-nya ada penguatan sedikit. Relatif terhadap komposit yang naik, berarti basic-nya lebih kuat naiknya. Secara relatif ya. VPA, kita lihat VPA weekly composite dulu. Mau lihat strukturnya. Jadi Bapak Ibu, ya ini adalah selling climax, authorization secondary test. Ya ini belum kita bisa analisa karena volumenya. Jadi kalau ada sinyal di volume price-nya itu belum valid. Tunggu hari Jumat kalau chart weekly. Tapi kita bisa pantau 3 minggu terakhir dia terjadi akumulasi. Sekarang kita cek dengan VPA composite. Langsung saja ke daily untuk IHSG composite-nya. Untuk IHSG composite, ya terserahlah ini mau ada yang bilang pertengahan Juni akan naik atau apa. Faktanya kalau berdasarkan MSCI baru akan ada bulan November kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita analisa dulu sinyalnya. Sinyalnya keluarnya adalah they move indicate strength, ada penguatan untuk IHSG composite. Masalahnya cuma satu, dia volumenya di bawah rata-rata, spreadnya juga narrow. Jadi ini memang ciri-ciri fase B ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu struktur dari skematik tadi, ini adalah sinyal downtrust bar, ini validasi. Maka ini kita sebut dengan selling climax. Maka dia naik ke atas disebut dengan auto rally, dia akan turun untuk melengkapi fase A atau change of character, kita sebut dengan secondary test. Ini nanti kita pelajari detail di workshop level advance ya. Nah, ini dia naik tapi volumenya rata-rata ya. Sebenarnya volumenya juga tidak turun. Cuman dia di bawah rata-rata aja ya. Jadi memang naik sedikit, diangkat sedikit. Ya, zona supply-nya di mana? Mungkin di atas sini. Nanti zona supply di atas itu mau sell on strength juga bisa. Cek aja di mana VBP composite. Jadi sampai atas itu saya biasanya cicil jual. Ya, di mana ini? Ya, di sinilah. Ya. Ini Bapak Ibu lihat ada ini dia. Ini adalah supply saat ini ya, saat ini. Supply zone di mana dia ini. Ini adalah sell mother candle. Jadi kalau naik lagi ke sini nanti sell on strength di sini. Biasanya dia akan jebolin ke atas sedikit, cucuk ke bawah sedikit gitu ya. Kecuali ada biasanya kita akan dapat namanya pseudo uptrust. Yaitu kalau di fase akumulasi ada uptrust maka disebut dengan pseudo uptrust biasanya. Baru dia turun lagi nanti kalau ada pseudo uptrust kita siap-siap saja untuk sell on strength. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow PIF composite. Berikut ini chart foreign flow untuk IHSG composite. Memang rata-ratanya mudah melemah ya, asingnya agak sedikit mendatar, spreadnya juga kecil. Tapi kenyataannya memang asingnya keluar terus, baik hari ini, dalam 5 hari net sell-nya, dalam 100 hari dia ada 89. Kalau lebih dari 100 hari, wah jauh lebih besar nih ya Bapak Ibu. Apalagi year to date, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ya hampir segitulah. Mana Januari di sini ya. Nah, ini sudah besar, lebih dari 89 miliar kalau rupiah. 89 triliun kalau kita lihat. Ya, udah sejak Januari jatuhnya asingnya keluar besar sekali nih. Belum ada indikasi dia akan golden cross. Jadi belum ada ya. Kecuali mungkin nanti MSCI berubah ya, masuk lagi inflow. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk IHSG composite. Baik, kita akan mulai analisa sahamnya ya Bapak Ibu. Kalau ingin menganalisa saham nanti Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya. Dan kita tadi pilihnya adalah saham Arto ya. Kenapa Arto? Karena dia confluent. Tapi sama saja ya. Yang mana aja sama. Karena dia untuk
tutorial analisa seperti ini, maka saya pilih saham Arto untuk detail. Kalau tadi 7 saham, nanti 7 saham itu akan saya analisa detail, waktunya kepanjangan. Oke, jadi sampai saya ketikkan, sekali lagi Bapak Ibu ikutin step by stepnya, dilakukan, practice make perfect, karena menurut saya tidak ada cara lain untuk belajar itu selain practice make perfect, sambil berlatih. Langkah pertama adalah Bapak Ibu ketik alert Arto. Untuk mengecek, tujuannya untuk mengecek apakah fresh ya. Jadi kalau udah lebih dari 1 bulan itu biasanya saya sebut dengan fresh. Tapi kalau kurang dari 1 bulan dia tidak fresh. Kita lihat di sini Bapak Ibu, sebelumnya alert botnya freshnya di tanggal 30 Juni ya. Tanggal bulan 5 tidak ada. Dia berarti baru alert pertama. Nah, kemarin harusnya di Arto ini Bapak Ibu udah bisa susun sekarang alert kedua lah ya, kan 30 ke tanggal 7 langsung hajar kanan nih bisa ya, kalau dia sudah ada trading plan-nya, karena trading plan-nya dibuat di tanggal 30 Juni. Sekarang alertnya sudah kedua, apakah masih fresh? Menurut saya yang alert kedua tuh masih masuk, kita masih bisa entry. Tapi kalau udah alert ke 7 ke 10 itu jangan ya. Dalam 1 bulan tuh ada 5 alert misalnya, atau ke 6 alert, itu jangan, karena sudah naik tinggi biasanya. Oke, setelah kita cek alert, maka kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo Arto. Arto atau Bang Jago, Bapak Ibu, kalau kita cek dengan Fear and Greed Speedometer, dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Langsung kita cek aja rotasi saham daily untuk Arto. Maka kita cek relatif terhadap IHSG yang naik 1%, maka Arto ini dia sudah berada di zona panic, tapi arahnya ke hope. Ya, maka Arto ini karena dia berada dalam segitiga ini, bagian paniknya, maka kita sebut Arto sebagai saham yang habis panik, terbitlah hope. Belum masuk ke hope, tetapi dia terbit hope-nya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu beli di zona ini, itu umumnya masih bottom atau masih risknya kecil dibanding kalau Bapak Ibu nunggu dia sampai grid baru beli. Nah, itu kita kesempatan yang bagus ketika mendapatkan saham yang habis panik terbit hope. Lalu relatif terhadap IHSG yang positif 1,1%, maka Arto ini kencang sekali. Dia terjadi akselerasi ya, jarak antar bintangnya menjauh. Oke, ini kuat ya, mudah-mudahan sampai ke sana. Nanti kalau udah sampai di sini boleh profit taking sebagian atau mendapatkan stop loss-nya kalau udah sampai garis diagonal grid ini. Oke, kita cek dulu VPA weekly Arto, tetapi kita tidak bisa analisa weekly-nya untuk volume, sebab apa? Masih hari Selasa. Oke, dia turun terus Bapak Ibu, ini adalah selling climax. Ada stopping volume atau downtrust bar, naik ke atas, auto reaction, dia turun sekundaritas. Sudah fase A selesai. Kalau Bapak Ibu beli masih di sini, ini biasanya risknya lebih kecil. Jadi kalau dia kasih kesempatan sampai 740, ini kita buy on weakness. Masalah utamanya cuma satu aja, volumenya. Ya, volumenya ini tidak sebesar-besar begini ya. Kalau dia mau naiknya tinggi, kita menunggu weekly-nya besar seperti ini gitu ya. Nah, kita tunggu saja. Biasanya kalau memang smart money-nya atau composite operator-nya masuk, dia demand-nya atau volumenya tidak bohong. Maka itu saja yang bisa kita analisa. Volume belum bisa dianalisa karena masih hari Selasa ya. Dia harus tunggu hari Jumat. VPA. Oke, kita lihat di mana supply zone-nya, VBP Weekly Arto. Ya, ini kebetulan sahamnya kita analisa lengkap ya, usahakan Arto-nya. Jadi kalau dari supply and demand, kalau Bapak Ibu pegang Arto di 1000 berapa nih lah ya, 1000 sekian ini, berapa nih close-nya? 1040, jualnya nanti sekitar 2000 Bapak Ibu. 2000 ke atas ini sell on strength segitiga. Ya, ini ada namanya supply zone. Jual di situ. Jual di sini mungkin 25%. Ya, di sini 25%. Ini dari 25% yang terjual, sisa 75%, jual lagi 25%, ini jual lagi 25%, ya gitu. Ini jual lagi 25%, biasa begitu. Jualannya per level ya Bapak Ibu, sambil naikkan stop loss. Itu detail sudah dibahas di kelas kita ya. Lalu kita lihat daily, VPA Arto. Turun ke daily. Nah, maka ini cukup menarik. Ya, kita tahu dia adalah selling climax di sini. Ini adalah downtrust bar sinyalnya, maka ini kita sebut dengan selling climax. Ya.
Lalu dia naik ke atas, ini agak unik ya Bapak Ibu, dia opening gap up, maka dia harus ditutup nanti di sana. Ini ada sinyal validasinya, namanya up close. Candle merah kok masih up close? Iya, dia close-nya masih di atas. Ini up close, baru ini kita ada namanya auto reaction, maka dia harus turun secondary test. Ya sudah, di sini fase A-nya. Fase B-nya, nah ini nanti kita akan kena UTAT ya, uptrust. Biasanya ada uptrust di sini atau pseudo uptrust ya. Fase B. Baru dia biasanya kalau memang akumulasinya masih panjang dia turun lagi. Di sini akan ada namanya ST atau sign of weakness ya di sini. Ya, itulah umumnya teknikalnya begitu. Tapi apakah ini bisa langsung masuk the best time for buying? Ya bisa, nanti dia akan turun memberikan second chance to buy. Ya, dia menunggu 1080, nanti jualannya di 2000. Kan lumayan tuh Bapak Ibu, makanya beli di sini, jangan sampai lewat. Maka saya mungkinan Arto akan jaga bawah, jaga bawahnya kita pakai VBP. VBP Arto. Oke. Nah, kita lihat dulu stop loss. Karena dalam konsep trading as business, dia ketat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melihat stop loss, jangan beli. Itu saja. Nah, lalu stop loss-nya di mana? Kita lihat ini paling bawah, 740. Kurang 2 tik berarti 730. Ini stop loss wajib. Jangan coba-coba trading tanpa stop loss Bapak Ibu. Oke, di sini pasang stop loss. Lalu kita akan buy on weakness di sini sampai 740. Ya, jaga atas. Nah, inilah. Menarik juga nih Arto nih ya. Walaupun sebenarnya saya buy on weakness terus, tidak Arto. Ya, abang digital lain yang saya buy on weakness. Ini juga menarik, nggak tahu lah nanti akan titip sendal saja. Kan ini fasenya banyak fase-fase yang lagi akumulasi. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, dia biasanya nggak akan kasih 2 kali gitu ya Bapak Ibu. Fase B itu cuma sekali saja. Jadi kalau bisa titip sendal lah mulai ya. Nanti kalau udah naik tinggi baru panic buying, FOMO lah istilahnya. Jangan begitu, kebetulan nanti dia akan kasih turun ke bawah. Maka doakan kalau Bapak Ibu baru mau beli Arto, doakan dia turun ke bawah. Maka saya dulu sempat ada yang bertanya, kok di grup channelnya diskusinya banyak orang yang berdoa turun, gitu. Kok bisa-bisanya gitu mendoakan saham turun? Ya bisa lah, karena kan kita doa supaya turun ke bawah, misalnya 740 supaya dapat harga diskon. Dia biasanya akan cucuk-cucuk. Kalau Bapak Ibu pasang stop loss, dia bisa stop loss hunter di 700, 710 itu biasa stop loss hunter namanya. Oke, demand-nya bagus, warna hijau, volumenya, namanya kalau fall up, artinya demand-nya cukup kuat, bodinya lumayan. Jaga atas atau jaga satu tik di atas 1080, satu lot saja biasanya untuk jaga-jaga. Kenapa? Volumenya bagus ya. Volumenya tinggi, spread-nya ada rata-rata, close-nya juga tinggi. Sinyalnya namanya effort to rise bullish sign. Sinyalnya bagus. Ini trendnya sudah uptrend. Ini bagus nih. Oke. Ya, nah, itu sudah. Sekarang stop loss sudah ya. Sekarang kita mau jualnya. Jual kalau kita kena stop loss 1. Kalau jualannya di mana? Ini ada namanya supply zone. Ini supply zone nih. Jadi supply zone ini banyak orang nyangkut. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada termasuk golongan yang beli di sini. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, tapi kalau kita baru beli di bawah, usahakan jualnya sebelum mereka keluar ya. Jadi di 2000 ini kita TP level ya. Jadi 2000 kena 2000 kita jual piramida ke atas ya. Jadi kalau didorong terus ke atas kita sell on strength. Jadi lumayan nih ya. 1640 jual 2000 nih risk reward ratio ini mantap ini. Nanti di kelas kita akan belajar seperti inilah. Ini ada ya. Jadi kalaupun mau buy on weakness nanti jaga atas. Jaga ini ada namanya demand zone. Nah, beli di sini. Baru sini rata aja piramida ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita cek dengan DOM. Wave dulu. Wave Arto. Dia ledakan volume ya. Kalau dalam volume saya pengen lihat apakah dia ada volume reversal. Wave-nya lihat, wave-nya sepertinya sudah terjadi perubahan tren ya. Lihat ini. Dia bottom, high. Ya, dia tidak membentuk new low dan volume ini yang warna hijau ini sudah lebih tinggi dari volume merah. Yang ini belum ya. Jadi yang ini merah ini sudah dikalahkan oleh warna hijau. Jadi sudah bisa dikatakan terjadi perubahan wave di Arto dari downtrend ini satu mudah-mudahan ke atas. Hari ini hajar kanannya juga cuma tipis saja ya.
Oke, saya pengen lihat evol. Evol ini saya mau melihat ada volume reversal atau tidak. Biasanya ciri-cirinya kalau terjadi ledakan volume. Oh, tidak terjadi ya. Tidak terlalu signifikan. Kalau ini, yang contoh ya kalau mau jatuh dalam ini Bapak Ibu. Ini adalah volume reversal. Volume buy-nya besar sekali, baru dia volume reversal ya. Di sini juga tidak melihat volume reversal untuk naik. Ya, tidak signifikan lah ya. Oke. Ya, ini ada ilmunya. Yang nulis adalah Richard Am. Ya, saya tidak bisa jelasin detail, Bapak Ibu bisa baca bukunya ya, namanya Equivolume Chart. Itu mazhab volume price analysis itu. Oke, kita cek dengan setelah itu kita cek dengan DOM, kita mau ngecek dominasi rasio sekaligus cek data DOM Arto. Jadi jangan bosan Bapak Ibu karena kelamaan ya. Ini adalah dominasi rasio untuk Arto. Kita lihat untuk transaksi dan ya, transaksinya asing transaksi sebesar 21,2%. Ini cukuplah 20% itu ramai ya Bapak Ibu. Tapi saya belum tahu nih asingnya sell atau buy. Ya, jadi hari ini 20%, sisanya masih di bawah 10%. Untuk mengecek apakah asing yang net buy atau net sell, bagaimana korelasi kualitatifnya, maka kita cek dengan perintah PIF Arto untuk mengecek foreign flow di saham Arto. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Arto atau Bank Jago. Jadi sepertinya secara visual sahamnya turun, asingnya juga trennya turun ya Bapak Ibu, walaupun ada net buy sedikit. Oke, di sini asingnya hari ini net buy-nya kecil saja 2,5 miliar. Dalam 2 hari dia menjadi otomatis positif menjadi 2,24 ya karena masuknya 2,51 dan otomatis membawa dengan hari ini dia membawa 20 harinya menjadi net buy. Tapi dalam 60 hari masih ada net sell 42 miliar, dalam 100 hari ada net sell 49 miliar. Hari ini besar ya Bapak Ibu, dia kelihatan dari kemarin sebenarnya 2 hari ini sudah. Besok kalau dia turun ke 1010 beli 1 lot. Turun ke 975 beli 2 lot. Turun ke 910 beli 3 lot. Turun ke 880 beli 4 lot. 860 beli 5 lot. Misalnya begitu ya Bapak Ibu sampai ke bawah ini. Jadi itu. Jadi kita jaga atas, jaga bawah, di atas beli aja jaga 1 lot. Minimal seperti itu. Jadi kita ke bawah tuh piramida. Jadi kalau dia koreksi ke bawah, kita dapat nih. Karena biasanya dia akan turun ke bawah membentuk double bottom. Ya kalau enggak kita dapat yang di atas gitu ya. Oke, itu dia. Jadi cara belinya sudah, stop loss sudah, profit taking sudah. Itu paling enggak minimum trading plan secara kasar seperti itu kita sudah punya. Tinggal latihan tutur pakai /mm ya. Ada tutorialnya money management, perintahnya help. Kalau di bot itu perintahnya ini. Nih, money management. Nah, tadi yang ide tadi disusun menjadi seperti ini. Oke, setelah foreign flow kita cek dengan tren Arto. Ini kita cek ya. Jadi memang kita banyak level-level untuk profit taking. Di sini kalau mau fast trade juga bisa. Jadi besok kalau dia turun ke bawah ini, buy di 760 buy ya. Jadi kalau naik ke atas ini hati-hati. Ini tentu naiknya tidak langsung naik ke atas, dia ada turun. Karena banyak terminal-terminal level-level resisten yang akan dijebol. Kalau mau lihat ambil di sini ya di 2000 tadi target kita jualnya. Oke, kita lihat di sini trennya masih merah, artinya nih masih downtrend ya, tekanan kuat. Hanya MACD-nya memang sudah up ke atas. Kita cek terakhir dengan PWS Arto, P2 Walusiwa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah muncul rudang-rudang flowernya. Oh belum. Oke, kita lihat netral semua, trennya masih down, memang masih trend down ya. Dan di sini volumenya sangat besar untuk hari ini. Spreadnya dia rata-rata, close-nya tinggi, dan dia sudah ada akumulasi. Jadi Bapak Ibu kalau kesempatan dikasih turun 860 itu jangan sampai ketinggalan ya. Mudah-mudahan yang penting stop loss-nya kelihatan saja. Nanti sampai 2000 kita jual lah. Oke, itu saja. Buying pressure-nya juga bagus. Sekarang kita tanya sama Wyckoff. Nah, ini yang Bapak Ibu ya kemarin bilang ini dibatasin, bukan dibatasin, memang dari limit rate di sana harus dibatasin. Oke, kita ketik Wyckoff Arto, apa katanya? Nah, kita lihat dengan
LLM AI, analisa Wyckoff secara otomatis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah tanggal 7 Juli. Dia mengatakan trend alignment, jadi kita trend multi-layer dulu, majornya masih belum trend. Ah, ini mungkin sudah bottom ya, jangan ketinggalan ya Bapak Ibu, yang untuk jangka pendeknya sudah up. Dia mengatakan harga mulai keluar dari fase konsolidasi. Wah, mantap ini ya, ada inisiatif beli yang kuat. Oke, jadi dia mantap ini Bapak Ibu, sudah ada demand-nya masuk. Lalu kita cek dengan resisten ini untuk resisten support dan resistennya. Fase C, oh malah fase C dia. Menurut saya sih belum ini Bapak Ibu. Kata dia fase C, mungkin saja ya. 740, dia bilang fase C saking 740. Ini fase C-nya, enggak lah. Mungkin di sini ya, kalau mau fase C itu mungkin di sini. Ini volumenya kecil-kecil. Ya, fase D belum. Menurut saya fase D-nya belum ya. Dia tunggu dia bilang transisi fase D belum. Boleh jadi C-nya tidak kelihatan. Bisa langsung ke fase D. Biasa itu Bapak Ibu ya, fase D. BDT mengatakan akumulasi. Ya, ada trend up ya Bapak Ibu. Ini trend up sedikit. Ada trend up. Akumulasi terjadi. Kesimpulan. Ini ya, buying power sangat kuat ya Bapak Ibu. Jadi kalau effort to rise, jadi kalau dia turun ini kesempatan untuk beli. Dia bilang begini, selling pressure mulai terserap, berarti supply-nya sudah terserap 740 sampai 800. Siapa tahu 740 dites, pasang buy di 740. Siapa tahu dapat ya. Lalu kesimpulannya, Arto menunjukkan sinyalnya. Ini Arto dia mengatakan sudah menunjukkan sinyal. Tapi dia menganggap ini spring. Saya menganggap itu adalah selling climax. Ya nggak apa-apa lah. Oke, jadi sama-sama menyatakan ada sinyal effort to rise, sudah bagus. Artinya dia mengatakan bandarnya sudah masuk. Kalau saya sih tidak terlalu yakin. Kenapa? Volume. Ya, jadi bisa boleh-boleh saja ya. Namanya juga dia sebagai second opinion. Entry, Bapak Ibu pasang entry kalau pullback ke 950, 980 sampai 950. Disebut dengan last point of supply kalau sudah belajar Wyckoff. Targetnya 1180, resistance terdekat kalau mau fast trade ya. Kalau saya sih biarkan let profit run. Ya tapi tadi lah sudah zona supply. Stop loss dia bilang pasang 920 kata dia. Kalau saya sih jauh di bawah ya, 780. Bukan di mid doncian, salah ini. Stop loss-nya harusnya di 740. Bukan di mid doncian. Ya, dia ini untuk fast trade ternyata. Kalau untuk fast trade benar ya, 910. Tapi kalau saya enggak lah. Oke. Dah itu saja ya, Bapak Ibu. Jadi itu cara analisa urutannya. Sekarang kita lihat saham lainnya. Nah, untuk saham lainnya saya singkat saja. Setelah Arto kita balik lagi ke SMGR. Ya, SMGR. Alert SMGR. Ya, jadi kalau lama mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini fresh. Karena dia bulan 6 tidak ada, kita cek dengan Speedo SMGR. Untuk speedometer fear and greed. Dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lanjut dengan Star SMGR. Dan dia SMGR juga sudah berada di zona panik tapi arahnya ke hope, bisa kita sebut sebagai saham yang habis panik terlebih dahulu. Tapi kita butuh satu lagi lah biar yakin. Kita lihat dengan VPA SMGR untuk volume price-nya langsung saja ya. Nah, dia juga bagus juga sudah bottom ya Bapak Ibu. Bahkan ada semacam stop loss hunter-nya. Ini selling climax, authorization, secondary test. Jadi Bapak Ibu stop loss-nya kelihatan 1370. Kalau udah turun bawah buy, di atas buy. Ini bottom ini ya, mudah-mudahan. Sinyalnya juga bagus, Bapak Ibu, tiga-tiganya sudah hijau. Ya, ini mudah-mudahan bottom ya. Kita cek dengan foreign flow, PIS, FM, SMGR. Kita lanjut dengan foreign flow untuk SMGR. Untuk SMGR hari ini Semen Indonesia Persero asingnya net buy 14,8 miliar hingga dalam 5 hari dia menjadi net buy 8,13 miliar. Sisanya dalam 20 hari, 60 hari, 100 hari masih net sell ya. Tapi tidak terlalu besar nih, spike-nya kecil-kecil saja. Jadi besok Bapak Ibu bisa buy on weakness kalau turun ke 1480. Ini dibulatin saja nih, 1440 beli ya sampai bawahnya tadi stop loss-nya.
Bapak Ibu bisa pakai Wyckoff juga, ketik sendiri Wyckoff SMGR. Oke. Itu untuk SMGR. Kita lanjut ke saham berikutnya adalah BKSL. Kalau Bapak Ibu pingin detail, ya Bapak Ibu lakukan sendiri seperti tadi analisa di Arto ya. Kita cek dengan alert SMGR. Saya setelah ini, ya setelah buat video ini biasanya akan bikin analisa lebih detail, tapi untuk saya sendiri, nggak untuk orang ya. Ini fresh, SMGR sudah. Habis SMGR BKSL. Alert BKSL. Bapak Ibu akses saja alertnya, botnya, nanti Bapak Ibu lakukan analisa sendiri sambil belajar. BKSL kita lihat fresh karena bulan 6 tidak ada. Kita cek dengan Speedo BKSL. Untuk speedometer Fear and Greed, dia juga berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham BKSL. Star BKSL, bagaimana rotasi sahamnya? Iya, dia juga sudah habis panik terbitlah hope. Ini jangan sampai lewat Bapak Ibu. Habis panik terbitlah hope untuk BKSL. Kita cek dengan VPA BKSL. Jangan lupa Bapak Ibu lakukan sendiri untuk weekly-nya. Volume price BKSL, iya. Dia juga fase A-nya sudah. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Nah, di sini nanti ya ini kalau udah jebol 73 maka mungkin dia menjadi the best time for buying, maka dia akan turun lagi memberikan second chance to buy. Teman, volumenya saja ya berbeda ya. Jadi kita masih ada kendala di volume ya secara relatif. Cuman ya bottom ini kita tunggu saja, mungkin ada spring atau apa. Kita lanjut dengan foreign flow PIF BKSL. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BKSL. Hari ini Sentul City dia net sell 3,37 dalam 5 hari 2 miliar net sell, dalam 20 hari tercatat 22 miliar net sell. Hanya ada 60 hari kita sisa net buy 31,5 miliar, tapi dalam 1 hari ada 18 miliar dia asing yang net sell. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa buy on weakness, jadi jaga bawah ini kan fase B-nya masih jalan ke sana. Kesimpulannya dia masih fase B. Kalau turun ke 65, 62, 57, 54, Bapak Ibu buy on weakness. Oke, mudah-mudahan nanti pas workshop kita bisa bikin tutorial yang bagus ya kalau kondisi seperti ini. Kita lanjut saham berikutnya biar tidak berlama-lama. Setelah BKSL, Kija, alert Kija. Kija juga mungkin fresh ya, dia fresh ya Bapak Ibu. Ini banyak saham yang fresh. Nanti kalau alert keduanya Bapak Ibu bisa hajar kanan asal sudah ada stop loss-nya. Kita cek dengan Speedo Kija untuk Fear and Greed speedometer saham Kija. Penutupan tanggal 7 dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham untuk Kija relatif terhadap IHSG Composite yang ditutup positif 1, maka IHSG saham Kija ini relatif terhadap IHSG dia outperform dan sudah akselerasi. Jarak antar bintangnya jauh. Ini harusnya belinya di sini. Ketika pertama kali habis panik terbitlah hope, sekarang dia sudah naik. Kalau Bapak Ibu punya Kija, hold terus sampai mungkin dia crossing zona grid atau main di weekly. VPA Kija, kita langsung aja daily ya. Untuk volume price, oh dia break. Dia break ini, volumenya lumayan ya Bapak Ibu. Sinyalnya ada demo indicate strength. Jadi banyak sudah bagus nih Bapak Ibu. Ya, banyak sudah bagus. Kalau meledak-meledak begini ditahan saja dulu. Ya, ini adalah selling climax-nya, authorization secondary test di sini mungkin atau di sini secondary test, maka ini fase B, dia break. Nah, biasanya dia akan turun dulu untuk naik lagi ke atas. Ya, jadi Bapak Ibu bisa jaga atas jaga bawah. Soalnya ini enak nih ya. Jadi sudah bottom, target jual di sini saja nih 200. Karena ada atas 200 jual aja Kija. Saya kebetulan sudah ada cash ya yang sudah profit. Mungkin bottom ini saya akan tunggu buy on weakness lagi. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow-nya PIF Kija. Berikut ini chart foreign flow untuk Kija. Kija hari ini net sell 7,98, lumayan cukup besar Bapak Ibu. Lihat spikingnya besar juga. Berarti lokalnya yang dominan. Ya Bapak Ibu bisa kalau turun besok turun ke level 126, 121. Di bawah-bawah ini kita buy on weakness. Itu saja untuk saham Kija. Kita lanjut saham yang lainnya. Analisa singkat adalah BBNI. Alert BBNI. BBNI Bapak Ibu dia fresh, dia adalah alert pertama sebelumnya bulan Januari. Kita cek dengan Speedo BBNI. Kita lihat Fear and Greed speedometer.
Dan BBNI juga berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 7. Jadi demand-nya sudah masuk biasanya ya. Kita cek dengan star BBNI untuk rotasi saham BBNI relatif terhadap komposit yang tutup positif. Satu, dia masih berada di zona panik dan dia sebenarnya kan masih fresh juga. Jadi tidak apa-apa. Mungkin dia memang ketinggalan dibanding BBCA atau Bank BBRI atau BBNI ya. Atau Bank Mandiri. Nanti ini kalau masuk ke sana kita sebut sebagai habis panik terbelah hope. Oke, sekarang kita cek dengan VPA BBNI. Untuk Bank BBNI, oh dia kuat ya. Oh, volatilitasnya mulai bulan Juni tinggi sekali, dia turun ke dalam turun ke bawah dalam, terus dilawan tinggi. Ya, ini demand-nya masuk nih kalau begini. Ya. Ini masuk besar, baru dia turun, volume harus kan. Ini dia ciri-ciri gini, kalau dia turun harusnya kemarin buy on weakness nih BBNI. Kenapa volumenya turun? Saat dia turun volume turun. Kalau dia volumenya sahamnya turun, volumenya naik, jangan, berat. Sekarang bagaimana? Spreadnya sangat besar. Volumenya memang up volume. Di sini terjadi akumulasi. Volumenya hijau. Jadi artinya demand-nya masuk, cuman masih di bawah rata-rata karena volatilitasnya tinggi sekali untuk sejak BBNI bulan Juni ini. Ya, ini kalau mau jual, Bapak Ibu pegang jualnya sekitar 3.000 sampai 20 itu aja pasang TP lah. Sebab ini juga akan akumulasi. Kita lihat dengan foreign flow BBNI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia dia hari ini net buy 23,8. Tapi dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari dan 100 hari dia masih net sell ya, bahkan di 100 hari 2,8 triliun masih net sell-nya. Net buy-nya masih kecil-kecil saja, belum signifikan menurut saya. Besok kalau mau buy on weakness bisa 3.400, 3.350, turun lah. Tapi ini kan biasanya begini dia, ini low, high. Biasanya dia pullback dulu nih Bapak Ibu untuk naik lagi. Biasanya. Tapi kan kalau lihat volatilitas ini jatuhnya dalam, naiknya kencang, turunnya dalam. Ya kalau kalau besok dia naik atas memang nature-nya seperti itu ya, untuk double bottom. Kita cek saham berikutnya sudah 1 jam ya Bapak Ibu. Kita ada 2 lagi. Kita cek alert INTP. Selain SMGR juga INTP ini alert dan dia fresh ternyata, bahkan jauh sekali freshnya. Alert sebelumnya adalah bulan Desember. Kita cek dengan Speedo INTP. Kita cek Fear and Greed speedometer untuk saham INTP. Ya, dia berada di zona grid untuk saham INTP, artinya demand-nya juga lebih besar daripada supply. Jadi sudah banyak nih saham yang demand-nya lebih besar untuk penutupan tanggal 7 bulan 7 ya Bapak Ibu. Ini jangan kalau dia kasih kesempatan pullback kita buy on weakness nih. Tapi kita lihat dulu chartnya dengan VPA INTP. Ya, ada gap dia. Ini mungkin dividen. Sekarang dia selling climax, authorization secondary test. Ya, ini akan kejar terus ke atas ya Bapak Ibu. Apa ini break? Apakah dia the best temper buying? Menurut saya tidak ya. Maksud saya ya bisa-bisa saja kalau di time frame kecil, tapi nanti mainnya di weekly ini karena kan turunnya dalam nih. Kita harus cari supply zone untuk sell on strength. Di sini saat dia sideways, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah terjadi uptrend ke atas. Volumenya kecil-kecil saja, tapi dia uptrend ke atas. Sekarang volumenya bagus sekali, spreadnya juga bagus. Dia di sini katanya, volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, close-nya tinggi. Sinyal VPA-nya apa? Effort to rise bullish sign ya. Dan immediate trend up sudah naik ya. Jadi sudah bagus trennya. Ya. Ya, kalau major downtrendnya sudah ended malah. Major downtrendnya sudah ended ini, sudah berakhir. Sudah berakhir. Volumenya sudah mulai ke atas. Jadi kalau dia kasih turun ke 4360 ini bisa buy on weakness. PIF INTP. Fresh, jadi kalau ada alert bisa aja karena asal stop loss-nya. Ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk INTP. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sebenarnya 2 hari sudah net buy. Hari ini net buy-nya 5,1 miliar, dalam 5 hari ada 8,8 miliar net buy, dalam 20 hari sudah 2 miliar net buy-nya, 60 hari dan 100 hari masih net sell. Oke, jadi sempat ada net sell besar-besaran di pertengahan Mei sampai awal Juni. Nah, sekarang mulai mereda ya.
Ini kalau nggak salah gap biasanya. Paling nggak kalau dia gap, target awal Bapak Ibu jualnya di gap ini. Itu target profit taking jangka pendek. Pakai VBP nanti ya. TP. Kalau situ ada supply zone, jual di situ dulu. Itu target short trade ya, ini. Jualnya di sini Bapak Ibu. Ya, dia tutup gap 5.000, jual dulu sebagian, nanti jual lagi di 6.800. Target jual. Tapi ini gap ini menjadi target Bapak Ibu kalau beli sekarang ya. Kemudian ini kasih turun dulu. Turun kemana? Turun ke sini. Mudah-mudahan dikasih. Ini ada dimension zone-nya nih. Lama ya dimension zone ini. Ya. Sekarang kita lanjut dengan saham terakhir adalah BBTN. Alert BBTN. BBTN ini tidak fresh ya, 5 ada, bulan 5 ada, bulan 6 ada, 7 ada, bahkan 2 kali sudah 7, tanggal 3 kemarin sudah ada alert. Ini sudah kuat ya. Kita cek dengan Speedo BBTN. Kita cek Spear and Grid Speedometer untuk BBTN, dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply, tapi belum menjadi ekstrim ya. Jadi masih bisa nambah, masih bisa trend follower. Kalau dia pullback, kita buy on weakness, tambah barang. Jaga atas, jaga bawah. Sekarang kita cek dengan rotasi saham Star BBTN. Untuk BBTN, dia berada di zona panik, tapi dalam 3 hari demand-nya sudah lebih kuat atau outperform terhadap komposit. Dia sudah masuk demand-nya, sudah mengarah ke kanan. Lihat jarak antar bintangnya juga menguat, artinya hari ini terjadi akselerasi. Kalau sudah masuk ke dalam, maka kita sebut sebagai saham yang habis panik terbit low. Cuman agak ini ya, sektor finance-nya memang tertekan. Relatif terhadap komposit yang menguat. Kita cek dengan VPA, BBTN. Kita lihat volume price untuk Bank Tabungan Negara. Ini mirip dengan BBNI ya, Bapak Ibu, volatilitasnya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya, target jualnya 1.300 aja lah ke atas. Karena di sini sebenarnya banyak supply nih yang menekan ini nih. Ya, volumenya juga ya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, close-nya tinggi, immediate trend sudah up. Jadi ini kalau dia terus naik ke atas 1330, mulai pertimbangkan untuk sell on strength. Ini sudah terbentuk juga akumulasi untuk BDT-nya. Lalu kita cek dengan foreign flow PIF BBTN. Berikutnya ada foreign flow untuk BBTN. Menariknya BBTN ini dia disupport asing. Oke. Bank Tabungan Negara untuk hari ini dia net buy 9 miliar, dalam 5 hari ada 26 miliar net buy, dalam 20 hari ada 67 miliar net buy, dalam 60 hari mengecil net buy-nya menjadi 8 miliar, tapi dalam 100 hari dia membesar lagi menjadi 268 miliar asing yang net buy. Kita lihat sini sudah menghijau, 3 hari terakhir asing yang besar ya. Jadi kalau dikasih kesempatan turun, mungkin kita tunggu di 1150 misalnya 1150 ya ini, atau 1180, 1150, 1140 ya, kita atur-atur lah nih, satu lot gitulah untuk jaga bawah ya, bisa tahu dia turun dulu besok bawah untuk naik lagi. Target jualnya mungkin 1330 ke atas, ini supply-nya ada di sana. Oke, itu BBTN Bapak Ibu untuk saat ini. Dia asingnya akumulatif cukup besar. Kita cek dengan DOM lah, DOM BBTN seberapa dominan BBTN untuk ya, ini lumayan ya. Dalam hari ini dia asingnya 29,8% dibandingkan dengan lokal. Dalam 5 hari dia sudah 20%. Artinya dalam 5 hari terakhir cukup signifikan, cukup besar dia ya. Kalau 20% itu bagi saya besar lah. Bahkan dalam berapa hari ini? 20 hari juga sudah besar. 18 cukup besar nih Bapak Ibu ya. Makanya dia terpantau asing yang net buy terus. Oke, jadi kalau mau follow ya bisa follow asing di BBTN. Baik Bapak Ibu, itu saja aftermarket close untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.